Ayo what's up guys, masih bersama KFC Racing Pigeon kelas PAUD. Oh yes, jadi banyak yang tanya nih, Bang, lebih milih merpati pos lokal atau merpati pos impor? Ya kayak gitu kan. Kalau aku gini, kalau aku pribadi sih itu netral sih, nggak mihak ke lokal, nggak mihak ke impor. Yang aku butuhin kalau aku loh ya, yang aku butuhin adalah gimana biar bisa mencetak juara, paham ya? Jadi entah itu dari merpati lokal, entah dari merpati pasar, entah dari merpati impor, entah dari merpati badang, itu saya nggak pernah mikir sejauh itu. Yang penting yang ada di kandang ini paling tidak sudah menghasilin juara. Kalau nggak ngasilin juara, paling tidak dia sudah juara, gitu ya. Kalau nggak juara berarti dia anaknya juara. Udah 3 kriteria itu. Jadi kalau misalkan pilih lokal atau impor, semuanya semuanya di sini tuh ada gitu kan. Aku ada beberapa merpati yang bukan impor, jadi peranakannya impor langsung. Jadi impor kali impor di Indonesia, diperanakan kan otomatis darahnya masih murni ya. Itu kita kawinkan dengan merpati lokal, ternyata udah ngasilin juara aja, itu ditahan. Ada lagi yang impor, sini impor, kita disilangkan, anaknya aku beli, aku dapat dari salah satu senior, ternyata kita coba nggak pernah ngasilin juara, ya udah langsung kita sembelih. Nah, itu jadi itu dasar utama. Jadi dasar utamanya kita itu seperti itu. Jadi gini, ini aku contohin langsung di atas. Nah, sini bos sini. Ini bentar. Nah, ini anaknya impor Belanda. Jadi aku ada merpati itu, jadi ini dari pemain LLB sih. Jadi di pemain LLB, senior di LLB, ya dia udah juara sih. Nggak aku sebutin namanya daripada nanti dikira dombleng nama ya. Itu sudah sering juara juga, dan dia import merpati dari Belanda. Aku beli anakannya pada waktu itu. Ini masih piye, jadi ini dirawat 2 tahun baru kita breeding. Bayangin 2 tahun. Itu ternyata di sini aku silangkan beberapa, dia belum bisa ngasilin juara kan. Ternyata disilangkan dari merpati sini lah. Itu baru ketemu anak-anaknya dan cucunya juara. Nah, itu yang poin yang utama. Jadi di sini tuh terserah dari merpati itu dari mana aja, yang penting entah impor entah lokal, yang penting dia udah ngasilin juara. Nah, terus Bang, tapi kan kalau merpati impor itu jauh lebih banyak ini ya, katanya jauh lebih banyak potensi juaranya. Nah, kalau kita ngomongin data itu, kalau kita ngomongin banyak dan sedikit itu kan data ya. Kalau ngomongin data kayaknya salah deh kalau merpati impor itu lebih banyak. Contoh logika doang ya. Dari klub itu dia ngasilin berapa ya? Misalkan 1000 merpati pos. Ingat 1000 merpati pos. Itu yang anaknya impor langsung berapa ekor? Nah, yang juara itu ternyata gimana kayak gitu kan. Jadi kalau ngomongin misalkan data banyak mana, kita masih susah, nggak bisa di Indonesia itu bilang, wah yang banyak itu merpati dari impor, dari ini nggak bisa. Masih ngacak sampai detik ini. Jadi saya di sini cuman ngomong secara netral ya, misalkan gini, wah bahaya ini KFCR bongkar misalkan. Kita nggak bongkar guys. Jadi kita itu ngomongin apa adanya gitu loh ya. Jadi terserah teman-teman, pengen yang suka impor silahkan, yang suka lokal juga silahkan. Nah, ada lagi merpati yang lokal yang istilahnya apa ya, orang bilang sampah gitu, tapi bisa ngasilin juara. Ini coba contoh ini. Itu enggak guys? Lihat aja. Nah, ini salah satu merpati yang apa ya, dibilang sampah lah itu. Ini sampah lah guys. Jadi gimana ya? Orang bilang itu jelek gitu kan, tapi ternyata di sini anak-anaknya lumayan. Nah kayak gitu kan. Jadi kalau di KFCR itu nggak bisa mukul rata yang bagus yang mana, yang penting pokoknya ngasih. Kalau orang breeding atau orang produksi atau orang apa ya istilahnya penghulunya merpati, pokoknya mana-mana yang bisa menghasilin juara ya itu kita tahan. Nah, meskipun ada lagi ini, sini ada lagi. Aku ada merpati, ini nggak pernah terbang ya. Mungkin orang bilang sampah, tapi dia sudah ngasilin beberapa juara. Nah, itu beda lagi. Makanya kalau orang bilang gini, Bang,
pilih merpati juara, merpati atau kita impor dari luar negeri, atau merpati yang sudah ngasilin juara? Kalau aku pribadi jelas lah, langsung aku jawab yang udah pernah ngasilin juara. Karena cari pair atau golden pair atau cari merpati yang sudah ngasilin juara itu susahnya minta ampun. Kalaupun dijual pasti harganya masih mahal. Nah, jadi saran buat teman-teman pemula, saranku kalau misalkan pengen cari merpati indukan atau pengen beli merpati, silahkan. Yang suka impor boleh impor dari Belanda, ada Belgia, ada Taiwan, Thailand, banyak banget. Di Indonesia itu sekarang udah lengkap. Pengen merpati yang sudah juara silahkan. Bang, kalau bisa ngasilin beli indukan yang sudah ngasilin juara gimana, kayak gitu kan. Kalau saranku sih itu, cuman susah sih breeder yang mau ngelepas itu. Saya dulu pernah sih ngelepas merpati ini udah ngasilin juara beberapa gitu kan. Ya jelas harganya lebih mahal lah. Kita ngelepasnya juga susah. Artinya kita nemuin pair itu juga susah. Jadi harganya pun juga maksudnya ada harga gitu loh. Jadi tapi seorang breeder juga dia masih mikir. Contoh misalkan aku loh, Bang, kok kamu udah ngeluarin merpati yang ini udah juara misalkan ya. Merpati yang sudah ngasilin juara kok kamu lepas, berarti kamu itu jelek. Biasanya sih enggak sih. Aku ngelepasin merpati yang sudah ngasilin juara itu biasanya aku udah ada cadangan merpati lagi. Artinya udah ada cadangan yang lebih banyak. Jadi misalkan di sini ada 20 yang sudah ngasilin juara. Mungkin yang aku lepas 1 atau 2 pasang misalkan kayak gitu. Jadi kita harus ada cadangan ya nama breeder. Gitu ya. Jadi pilih merpati pos lokal, merpati pos impor atau merpati pos bandangan, terserah. Kalau aku sih lebih sukanya yang penting ngasilin juara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KFC dari Netizen Kelas. Apa?